Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spensa Bos. Dengan rasa bahagia kita dapat berjumpa lagi melalui siaran TV Spensa Bos dalam acara Speech Morning Ramadan in Spensa Bos. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan rangkaian acara dengan susunan sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, 2 tausiah, 3 tartil Al-Quran, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mengawali acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Indah Andrea Mayangsari dari kelas 9A. Kepada Indah Andrea Mayangsari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kebotsari beserta wakilnya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Kebotsari yang saya hormati, dan teman-temanku kelas 7, 8, dan 9 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dalam acara Speech Morning. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semua umat muslim di dunia pasti mengenal rukun Islam, meski hanya hafal dan tak tahu artinya. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit makna tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Syahadat artinya 2 perkataan yang diucapkan oleh lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri seorang Islam. Jadi, mengucap 2 kalimat syahadat artinya mengakui bahwa Allah yang wajib disembah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat ada 2. Yang pertama syahadat tauhid. Syahadat tauhid artinya mengakui keesaan Allah. Hanya pada Allah lah kita menyembah dan hanya pada Allah lah kita meminta. Syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi, kita tidak boleh percaya apabila ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Syahadat ini merupakan pokok yang paling penting bagi umat Islam. Karena apa? Seseorang yang ingin masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tahu maknanya. Islam artinya tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Iman dan Islam tidak bisa dipisahkan keduanya. Karena apa? Seseorang yang dikatakan mukmin tidak bisa dikatakan mukmin apabila ia tidak tunduk,
menyerahkan diri pada Allah, dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasul-Nya. Dan seseorang tidak dikatakan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan Rasul-Nya apabila ia tidak beriman. Jadi, iman dan Islam artinya mengikrarkan dengan hati adanya Allah, dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan, anggotanya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut ketentuan-ketentuan yang syara. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dan pertama yang akan dihitung pada hari akhir. Jika sholatnya baik, maka baik pula amalan lainnya. Dan jika sholatnya buruk, buruk pula amalan lainnya. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Zakat ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap Islam pada bulan suci Ramadan sampai 1 Syawal sebelum sholat Id. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan jiwa. Adapun barang yang digunakan untuk berzakat ialah makanan pokok. Zakat mal artinya zakat yang dikeluarkan jika harta kita telah memenuhi nisab dan haul. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang mungkin masih ada dalam harta kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, "Dan di antara harta mereka masih ada hak-hak orang yang meminta dan menjaga diri dari meminta." Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Haji menurut bahasa artinya menyengaja, dan menurut istilah artinya menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah, sebagai ibadah kepada Allah dan mengharap ridha Allah. Dalam berhaji ada beberapa rukun yang wajib kita laksanakan, yaitu diantaranya ihram, wukuf di Arafah, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, dan 6 tertib. Pemirsa setia TV Spensa Bos yang berbahagia, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Indah Andrea Mayasari kelas 9A. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Amin. Meningkat acara yang ketiga yaitu Tartil Al-Quran yang akan dibimbing oleh Bapak Haji Sutrisno SAG. Kepada Bapak Haji Sutrisno SAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, terlebih dahulu marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang insya Allah kegiatan yang kita laksanakan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita kembali untuk belajar membaca Al-Quran beserta tajwidnya. Kemudian sedikit kita pelajari tentang apa yang terkandung di dalamnya. Mari bersama-sama kita mulai. Karena ambil Al-Quran dibuka, diambil dulu, kemudian dibuka, dan selanjutnya kamu ikuti bersama saya untuk bersama-sama membaca. Tapi nanti perlu diperhatikan ketika membaca, kamu harus bersama-sama dengan saya sehingga nanti kita bisa kompak. Kalau sudah mulai, baru kamu memulai. Atau apabila saya mengatakan mulai atau mari, baru kamu membacanya bersama dengan saya. Ya, dipersilahkan Al-Quran dibuka. Ya, mari Al-Qur'annya dibuka semuanya. Lihat surat Humazah. Surat Humazah. Surat Humazah sudah semuanya dibuka. Kalau sudah, kita mulai. Perhatikan dulu, saya baca dulu baru nanti kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berikutnya perhatikan dulu. Wailul likulli humazatil lumazah. Mari. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat kedua, perhatikan. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Mari. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Selanjutnya ayat yang ketiga, perhatikan dulu. Yahsabu anna malahu ahladah. Mari. Yahsabu anna malahu ahladah. Selanjutnya perhatikan dulu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Mari. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Selanjutnya ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Mari. Wa ma adraka mal hutamah. Narullah
Mari. Narullahil muqaddah. Ayat selanjutnya ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Mari bersama. Allati tattali'u 'alal afidah. Ayat yang ke-8. Innaha 'alaihim muhsadah. Mari. Innaha 'alaihim muhsadah. Ayat yang terakhir, perhatikan. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Ya. Sekarang tinggal kita perhatikan tajwidnya dari ayat yang pertama. Diperhatikan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Perhatikan ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumasah. Nah, ayat pertama ada idgham bila hunnah, tanwin ketemu dengan lam. Ya. Wailul. Nah, di sini bacaan idgham bila hunnah. Humazatil lumasah. Nah, ini juga ada tanwin ketemu dengan lam lagi. Ya, idgham bila hunnah. Terus yang perlu diperhatikan lagi ini manakala diwasal. Ya, antara ayat pertama dengan ayat kedua diwasal atau disambung, diteruskan. Bacanya akan lain. Contoh, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, tinil jadinya. Tapi kalau berhenti maka cukup humazatil lumasah. Nah, ini harus dibaca alladzi. Alladzi jama'a malahu wa addada. Ada idgham bihunah, tanwin ketemu dengan wawu. Ya. Ayat yang ketiga. Yahsabu anna. Nah, ini hunah. Annama lahu. Nah, ini mad jaiz munfasil. Nah, silah qasirah. Ya, mad silah tawilah. Ya. Silah qasirah ketemu alif menjadi silah tawilah. Bunyinya ini silah qasirah ketemu dengan alif sehingga harus dibaca menjadi silah tawilah. Malahu ahlada. Kalla layum nun ketemu dengan ba iklab, nunnya membalik menjadi mim, terbaca mim ya. Layum badanna fil khutamah. Terus ayat selanjutnya wa ma. Nah, ini ada mad lagi, mad tabi'ah ketemu alif lagi, mad jaiz. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqaddah. Ternyata ini mad tabi'i.
Selanjutnya pada berikutnya, ayat berikutnya. Allati tattali'u 'alal afidah. Saya kira tidak ada kesulitan di ayat ini. Innaha 'alaihim mu'shadah. Nah, ada mim sukun ketemu mim, namanya idgham. Ini mim sukun ketemu dengan mim, idgham mutamasilain. Ya. Terus ayat terakhir, fi amadim mumaddadah. Ini tanwin ketemu dengan mim. Kalau tadi ini mim ketemu mim, ini tanwin ketemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Fi amadim mumaddadah. Ya, demikian tajwid yang perlu kita ketahui pada bacaan surat Humazah. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kalian sehingga ketika membaca Al-Quran tidak banyak kesalahan, dan mudah-mudahan pahala berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari anak-anakku sekalian kita gali kandungan yang ada di dalam surat Humazah, apa yang ada di sana ya. Sekarang kita lihat dari ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah untuk tiap-tiap orang pengumpat dan pencela. Jadi orang yang suka mengumpat itu, dan orang yang mengumpat dan pencela itu dinas oleh Al-Quran celaka. Atau ada yang mengartikan wailul likulli humazatil lumazah, neraka wel bagi orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat dan mencela ya. Jadi di sana menjelaskan bahwa orang yang suka mengumpat siapa? Siapa ngerti mengumpat? Mengumpat itu menceritakan kejelekan orang lain ya. Orang lain itu diceritakan kepada orang lain yang lainnya, itu namanya mengumpat. Kemudian mencela ya, itu juga tidak boleh ya. Bahaya ini, neraka wel tempatnya. Jadi antara pengumpat dan mencela ini hendaklah kita jauhi, sebab berbahaya bagi diri kita. Tidak usah menceritakan kejelekan orang lain ya. Kita lihat kejelekan diri kita saja ya. Itu yang lebih baik, sehingga kalau kita tahu kejelekan yang ada pada diri kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau yang dilihat kejelekan orang lain, tentu kejelekan yang ada pada kita semakin menumpuk malah. Oleh karena itu kita harus melihat kejelekan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Tidak usah melihat kejelekan orang lain. Tugas kita manakala orang lain berbuat jelek atau berbuat yang tidak baik, tugas kita adalah memberikan nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Bukan mencela, tapi memberikan nasihat yang benar dengan cara yang bijak, sehingga orang yang diajak bicara, diberi nasihat tidak tersinggung, tidak sakit hati. Iya, itu tugas kita. Watawasau bil haqq watawasau bisabr. Ini tugas kita, bukan mengumpat dan mencela manakala orang lain berbuat salah.
Ya, ayat berikutnya alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Nah ini manusia kadang-kadang terbius dengan harta, dengan dunia, sehingga lupa kepada yang memberi, malah justru hanya menghitung-hitung untuk kepentingan sendiri tanpa harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan, kecuali untuk diri sendiri. Juga mestinya harta yang baik adalah untuk selain untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Ini harta yang mau menyelamatkan kita. Tapi kalau kita hanya menghitung-hitung untuk kepentingan sendiri, maka celakalah ya. Karena itu manakala kita diberi kemampuan, diberi harta yang cukup, kita hendaklah berusaha untuk bisa dimanfaatkan, kecuali untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. Ini insya Allah harta kita akan membawa keselamatan ya. Kita jangan mengira bahwa harta itu akan mengekalkan dalam hidupnya ya. Tidak, harta ini sifatnya hanya sementara. Kadang-kadang manusianya yang punya sudah ya masih hidup, hartanya sudah tiada. Sebaliknya, hartanya masih ada, orangnya yang punya sudah tidak ada, sudah meninggalkan lebih dahulu. Jadi harta ini tidak akan bisa mengekalkan, ada waktunya. Manusia ada waktunya hidup. Jadi hidup di dunia sifatnya sementara. Maka manakala harta yang kita miliki tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menyiksa dirinya. Karena itu, mari manakala kita jadi orang yang kaya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Sebab kelak akan manakala tidak bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, besok manusia itu akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Ya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sungguh akan dilemparkan, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Iya, itu. Jadi kalau punya harta yang banyak hanya dihitung-hitung untuk kepentingan sendiri, tidak memikirkan orang lain, maka akan bahaya. Besok akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah ya. Sekarang ayat berikutnya, ayat 5, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau apakah hutamah itu? Narullahil muqaddah, api Allah yang menyala-nyala. Nar itu api Allah muqaddah, menyala. Allati tatolimu alal aqidah, yang membakar sampai ke hati manusia. Dilimpahkan nanti betul mati ya. Seperti apa panasnya, kita tidak bisa mengukur panasnya api neraka. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutupkan atas mereka. Jadi manusia yang suka mengumpat, mencela, mengumpulkan harta dengan menghitung-hitungnya, yang mengira bahwa hartanya mengekalkan dirinya, besok akan dicampakkan dalam neraka utama yang panasnya menjulang sampai ke hati. Apinya menutupi mereka fi amadim mumaddada, dan mereka sedang mereka itu diikatkan pada tiang yang panjang. Nah itu dijiret ya, diikat pada tiang dan tidak bisa pergi kemana-mana. Mau pergi pun tidak bisa, apalagi
Iya, jadi yang jelas sudah tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa melepaskan diri dari siksaan. Oleh karena itu selama hayat masih dikandung badan, mari kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik. Ya, manakala punya harta, ya harta itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Harta yang kita miliki justru akan membawa kebahagiaan kepada kita, bukan membawa kecelakaan. Ya, karena itu mari bersama-sama berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga harta yang kita miliki bermanfaat kecuali untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain atau kepentingan umat. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tartil Al-Quran yang telah dibimbing oleh Bapak Haji Sutrisno SAG. Kini tibalah pada saat terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Saya Ratna kelas 9A beserta kru SIMS Pensabos yang bertugas dan seluruh panitia amaliyah Ramadan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan speech morning. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima di sisi Allah dan diberi pahala olehnya. Selamat mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pensabos. Be smart and wise. Allah Ta'ala, marilah. Singkat acara yang terakhir. Salah Pak, nanti Pak. Buku ini angkat buku ini diangkat coba. Ya, atas lagi coba. Nah. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon